Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Siapa di sini yang senang kalau tanam pohon dan pohonnya itu menghasilkan buah? Ya, tentu kita senang nih kalau apa yang kita tanam menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 5 bilang seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Begitu juga dengan Tuhan. Dia senang jika anak-anaknya berbuah. Jadi, supaya kita berbuah, kita harus tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Yuk siapkan hati adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, pokok anggur yang benar. Dan jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak yakin dan percaya hari ini kita masih tetap bersuka cita dimanapun kita berada. Karena kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau memuji dan kita mau memuliakan namanya. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik boleh persiapkan hati adik-adik. Kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami sangat bersyukur Tuhan di setiap harinya Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau penyertaan-Mu boleh nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga Tuhan berterima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami masih boleh beribadah Tuhan walaupun melalui online. Biarlah Tuhan sukacita Tuhan turun melingkupi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kakak yakin dan percaya, kita semua percaya kalau Tuhan Allah lebih besar dari semua permasalahan yang kita alami. Sekarang kita mau nyanyi Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Semuanya pakai gerakan ya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar. Kita mulai lagi ya dari awal. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Nah, walaupun keadaannya sekarang lagi pandemi, tapi sekarang kita mau bersyukur karena kasihnya Tuhan selalu indah setiap harinya. Bahkan lebih indah dari pelangi sama bintang-bintang di langit. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh
hati kita, pikiran kita. Kita rindu kalau kita boleh menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Kita menjadi teladan untuk teman-teman kita dan di lingkungan kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Agen. Ku mau menjaga hatiku. Ku mau menjaga hatiku agar segala yang timbul boleh senangkan hatimu. Ku mau jaga ucapanku agar tutur kataku selalu menjadi berkat. Kami rindu menjadi saksimu, menampilkan kemuliaan-Mu setiap hari. Kami rindu sedari masa muda kami mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Kita mau ulang lagu ini dari awal. Mau menjaga hatiku agar segala yang timbul boleh senangkan hatimu. Mau jaga ucapanku, mau jaga ucapanku agar tutur kataku selalu menjadi berkat. Kami rindu menjadi saksimu, menampilkan kemuliaan-Mu setiap hari. Kami rindu sedari masa muda kami mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Mengalami banyak hal yang luar biasa bersamamu. Tuhan, kami rindu Tuhan kalau kami boleh menjadi teladan Tuhan bagi sekitar kami Tuhan, agar kami dapat menjadi saksinya Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan hati pikiran kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap mereka. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang perumpamaan. Oke, jadi sekarang duduk yang manis, cari posisi yang enak karena kita akan mendengarkan firman Tuhan sekarang. Adik-adik, Kak Gren mau nanya nih, apa yang kalian pikirkan kalau misalkan kalian melihat orang jahat, orang nyebelin, dan orang nakal yang suka melawan atau yang suka isengin temennya? Ayo, kira-kira apa? Ya pasti bisa bikin kita kesel kan ya, walaupun mungkin mereka itu melakukan kejahatan atau melakukan hal yang iseng, yang nakal itu bukan sama kita. Tapi kalau tiba-tiba nih, mereka yang nakal-nakal itu, yang jahat-jahat itu masuk gereja dan ibadah, gimana kira-kira reaksi adik-adik? Mungkin ada yang bilang, ngapain tuh dia datang ke ibadah? Gak mungkin lah dia bertobat. Dan tentu saja masih banyak lagi yang lainnya. Nah, berhubungan dengan ini, Tuhan Yesus ngajarin kita pelajaran berharga supaya kita punya sikap yang tepat. Dia ngajarin perumpamaan tentang domba yang hilang, yang bacaannya dari Alkitab terambil di Lukas 15 ayat 1-7. Kak Gren bacain ya. Ayat 1.
para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan satu di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Nah, kita udah baca kan perumpamaannya. Sekarang kakak mau jelasin nih. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya itu datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Mungkin mereka kepingin bertobat dan mau tahu gimana sih harusnya itu cara untuk bertobat. Nah, ternyata hal tersebut itu membuat orang Farisi dan ahli Taurat itu kesal. Jadi kayak ngapain dia datang-datang ke sini sok-sokan, padahal kan mereka jahat seperti itu kira-kira ya. Karena sikap kesal itulah Tuhan Yesus langsung menjawab mereka dan menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Begini penjelasannya. Adik-adik nih, siapa yang pernah melihat domba? Ya, domba yang mirip kambing itu, yang kalau di film kartun nama kartunnya itu Shaun the Sheep. Nah, sheep ya. Cuma bedanya, biasanya domba itu hidupnya berkelompok dibanding kambing. Oke? Dan sekelompok domba biasanya ada orang yang mengajak mereka keluar dari kandang, membimbing mereka ke tempat yang banyak rumputnya. Orang itu disebut gembala. Nah, kebanyakan gembala di Israel waktu itu sangat sayang sama domba-domba peliharaannya. Ada seorang gembala yang punya 100 ekor domba. Wah, banyak banget ya dombanya ya. Pasti makannya banyak banget tuh rumput-rumput dihabisin. Pasti repot banget deh kalau ngurus domba sebegitu banyaknya. Tapi hebatnya nih, sang gembala bukan hanya tahu jumlah semua dombanya, tapi juga tahu setiap nama-nama dari dombanya. Oke, nah, dombanya dinamain ya, jadi tahu dia. Suatu hari, bapak gembala biasanya pergi mengeluarkan domba-dombanya dari kandang untuk membawa mereka ke padang rumput yang luas supaya mereka bisa makan. Jarak dari kandang ke padang rumput itu biasanya jauh banget loh. Nah, tiba-tiba saatnya untuk pulang, bapak gembala tersebut menuntun domba-dombanya pulang. Dan sebelum masuk kandang, bapak gembala ini menghitung jumlah domba-dombanya. 1, 2, 3, seterusnya sampai 99. Terus bapak gembala bingung. Loh, kok cuma 99 ekor? Si Dompu kemana ya? Jadi anggaplah namanya si Dompu yang hilang ini ya, Dompu. Wah, bapak gembala ini cemas banget sama si Dompu yang hilang. Akhirnya dia tinggalin 99 dombanya, lalu ia pergi nyari si Dompu. Tenang aja adik-adik, domba yang ditinggalin bapak gembala tersebut gak bakal hilang. Karena domba kan sukanya berkelompok, jadi mereka gak mungkin mencar. Mereka di situ-situ aja. Cuma emang beda nih ya, si Dompu ini ceritanya beda. Dia terpencar sendiri. Oke, bapak gembala nyari Dompu. Dompu, mana isi Dompu nih? Dompu, Pak, Ya, lihat domba saya nggak? tidak, saya tidak melihatnya. Nggak lihat nih. Enggak. Kalau lihat kasih tahu saya nanti ya. Iya, Makasih Pak. iya. Dompu, kamu di mana? Dompu? 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 Ah, kamu di sini Dompu? Dan setelah berjalan cukup jauh, akhirnya bapak gembala tersebut ketemu juga sama Dompu. Dompu? Dompu? Akhirnya aku menemukan kamu. Kayaknya Dompu lagi tersesat dan takut.
untung bisa ditemukan sama Bapak Gembala. Dengan sangat senangnya, Bapak Gembala tersebut bawa dombanya pulang, bawa si domba pulang. Dan serunya lagi nih, setelah dia sampai di rumah, dia memanggil sahabat dan tetangga-tetangganya untuk berpesta bersama, sebab perayaan bawa domba yang sempat hilang akhirnya ditemukan kembali. Pak Berto, Ya, aku sudah menemukan domba saya. Nanti sore datang ke rumah saya ya. Iya. Kita akan mengadakan pesta. Karena saya sangat senang sekali hari ini. iya, Tolong datang ya hari ini, iya. Masih Pak. Sama-sama. Wah, sebegitu senangnya banget ya. Bapak Gembala ini sama domba-dombanya sampai yang hilang ini ketika kembali dia mengajak teman-temannya dan tetangga-tetangganya untuk berpesta karena dia telah menemukan dombanya si Dompu ini yang tersesat. Sampai-sampai dia bikin pesta karena domba yang hilang ditemukan kembali, dan begitulah perumpamaannya. Nah, kalau dihubungkan 100 domba dalam perumpamaan tersebut adalah penggambaran dari manusia yang mengikuti firman Tuhan, orang baik dan lain sebagainya. Sang gembala adalah penggambaran dari Allah. Domba yang hilang adalah penggambaran dari manusia yang gak taat sama Tuhan, orang jahat dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, perumpamaan tentang domba yang hilang ini mau kasih tahu kita betapa Allah sangat menyayangi manusia. Saking sayangnya nih, dia rela mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Kalau ada orang bertobat, walau hanya satu, dia udah senang banget. Allah sudah senang banget. Itu artinya orang tersebut telah diselamatkan. Kita harus bersyukur bisa kenal Tuhan Yesus yang baik banget sama kita, dan kita harusnya menunjukkan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Salah satunya adalah gak memandang sebelah mata orang-orang yang dinilai nakal, jahat, nyebelin, dan lain sebagainya, seolah-olah mereka gak berhak menerima kasih Tuhan Yesus. Misalnya, suatu saat orang-orang yang kayak gitu datang beribadah atau kelihatannya berubah jadi lebih baik. Kita gak seharusnya memandang mereka dengan penuh kecurigaan yang buruk-buruk. Soalnya, siapa tahu mereka udah berubah jadi lebih baik. Setiap orang kan berhak mendapatkan kesempatan untuk jadi lebih baik kan? Justru kita harus bersyukur karena mereka jadi lebih baik dan ingin bertobat. Kalau adik-adik punya benda atau barang kesayangan, terus tiba-tiba benda atau barang kesayangan itu hilang, pasti adik-adik akan cari sampai ketemu. Padahal adik-adik masih punya yang lain atau masih bisa beli yang sama juga barangnya. Tapi kalau benda atau barang yang hilang itu ketemu, pasti adik-adik seneng banget kan? Begitu juga Tuhan Yesus. Dia tidak mau satupun dari kita ada yang hilang, seperti dalam perumpamaan yang kita baca tadi. Itu sebabnya kita harus beribadah, baca Alkitab, berdoa, dan lain sebagainya. Ketika Tuhan melihat kita melakukan itu semua, ada sukacita baik untuk diri kita sendiri dan terlebih lagi untuk Tuhan. Karena itu, kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya adik-adik yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang domba yang hilang pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran yang telah Engkau berikan melalui perumpamaan tentang domba yang hilang ini, supaya kami tidak memandang hina orang yang pernah melakukan kejahatan ataupun melakukan kesalahan ya Bapa, dan yang sedang melakukan pertobatan. Bantulah kami juga ya Bapa, supaya kami tidak menjadi domba yang tersesat, tetapi menjadi domba yang taat, supaya kami dapat menjadi teladan yang baik untuk sesama kami manusia. Tidak lupa juga kami serahkan kesehatan kami, cita-cita, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan bantulah kami untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk ayat hafalannya itu ada di Lukas 19 ayat 10. Bunyinya gini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gampang banget ya ayat hafalannya. Jadi kalau adik-adik udah hafal, kirim rekaman suara atau videonya juga boleh, dan dikirim ke kakak-kakak koordinatornya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu yuk. Ayo.
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terima kasih. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung daripada kekayaan itu. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Terima kasih. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Shalom. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.